Ya, pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan yang istimewa, yaitu dengan mendapatkan studium generale atau kuliah umum dari Ibu Reni, Mbak Reni panggilan akrabnya di kampus. Dan topik yang dibawakan adalah membangun peran psikolog dalam pendidikan nasional. Naskahnya bisa nanti dibaca, di-download di website. Dan setiap mahasiswa tentunya harus rajin membuka website ya, karena memang komunikasi yang sekarang dijalankan adalah dengan memanfaatkan komunikasi melalui internet. Nah, topik ini memang menjadi topik yang sangat cocok, karena itu kami semua sepakat bahwa inilah yang akan membawakan topik ini. Memang beliau pakarnya dan menghantar adik-adik sekalian untuk masuk ke dalam kuliah psikologi yang tentunya harus bisa ditekuni dalam setiap tahun ke depan. Nah, saya bermaksud untuk membacakan riwayat hidup, tetapi terus terang nggak sanggup karena ada 16 halaman di sini ya. Jadi saya hanya memberitahukan yang penting-pentingnya saja, yaitu bahwa Mbak Reni ini menikah dengan Pak Zulkifli Akbar, yaitu rekannya sekampus, satu alma mater. Dan merupakan salah satu yang sangat jarang bahwa suami istri bisa sama-sama, maksudnya sama-sama lulusan dari psikologi UI. Salah satu pasangan lainnya juga adalah Bang Wilma ya, Pak Dekan kita. Jadi memang ini spesies yang jarang ya, suami istri bisa lulusan dari psikologi. Jadi nanti kalau dari sekarang ada yang berminat boleh mulai melakukan penjajakan ya. Karena tadi sudah dikatakan oleh Pak Dekan bahwa yang pria termasuk yang jarang. Jadi nanti pria itu memang nilainya tinggi di sini ya. Ya, Ibu Reni mempunyai 6 orang anak, sudah mempunyai 1 cucu, sangat disayang sekali, dan lulus doktor dalam bidang psikologinya adalah tahun 1993. Jadi tolong dicatat ini semua. Karena ketika masuk sebetulnya tahun 1976. Jadi ketika beliau lulus doktor pun termasuk yang termuda ya, Mbak Reni ya. Jadi memang sangat luar biasa prestasi akademisnya. Bukan hanya secara akademis, tetapi juga secara kegiatan tridharmanya pun juga luar biasa sekali. Banyak terlibat dalam kegiatan, misalnya saja sebagai reviewer, sebagai penilai dalam sertifikasi dosen, program yang sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dosen, yaitu sertifikasi dosen. Kemudian menjadi anggota Dewan Pengarah dan Dewan Penilai yang sifatnya tentu nasional karena berkaitan dengan Super Semar ke-35, yaitu pada tahun juga sama tahun 2009 ini. Kemudian juga menjadi reviewer untuk program hibah dosen muda dan kajian wanita, dan sekarang menjadi ketua ketua program studi kajian Timur Tengah. Nah, itu luar biasa, belum tercantum di dalam CV di sini ya. Kemudian juga menjadi sekretaris komisi untuk Komisi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Senat Akademik Universitas Indonesia. Itu sejak tahun 2008 malahan. Jadi kalau saya bacakan ini nanti saya yang pidato seakan-akan. Saya menyerahkan kepada Mbak Reni untuk segera memulai, dan saya mohon untuk turun saja ke bawah supaya tidak menghalangi layar. Silakan. Saya hormati Bapak Dekan, Bapak Mansur, Ibu Tia, sebagai memberikan yang hadir sini Ketua Senat Akademik Fakultas Undang-Undang, Prof. Mahfud Balidah hadir sebagai Ketua Dewan Guru Besar, ada Guru Besar Prof. Kusuma Makam, mantan dekan, dan Prof. Lija yang nanti akan dikukuhkan, dan para staf pengajar yang tidak saya sebut satu persatu. Ada ini Mbak Yati sebagai salah satu mantan dekan juga. Tepuk tangan untuk Mbak Yati. Tapi saya tidak lagi ya berbeda dengan dekan. Ketua Prodi, para manajer belum saya sebutkan, manajer pendidikan, para mahasiswa baru psikologi UI, program S1 reguler kelas internasional tahun akademik 2009-2010. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan sama aja. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT
atas limpahan rahmatnya yang begitu besar pada kita semua, sehingga pada hari dan bulan yang penuh rahmat ini kita dapat bertemu di auditorium Fakultas Psikologi UI. Selanjutnya saya merasa terhormat, berkehormatan dapat berdiri di auditorium ini di hadapan saudara sekalian. Tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pimpinan Fakultas Psikologi UI atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan kuliah umum pada hari pertama perkuliahan tahun akademik 2009-2010. Ucapan selamat datang dan sukses pada kalian semua telah menjadi warga UI. Ada 220 orang mahasiswa baru program S1 reguler, sebanyak 196 orang, dan kelas internasional 24 orang, Fakultas Psikologi UI. Selamat belajar dan berjuang menempuh tahapan hidup baru kalian, selaku pembelajar yang mandiri dan penuh tanggung jawab. Semoga kalian semua sukses meraih cita-cita kalian dan dapat menyelesaikan studi pada waktunya dengan hasil yang gilang gemilang, cum laude. Saudara sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kuliah umum yang judul dan materinya saya ambil sebagian besar dari pidato pengukuhan saya selaku guru besar dalam bidang psikologi pendidikan pada 1 Juli 2009 yang lalu. Judulnya adalah Membangun Peran Psikolog dalam Pendidikan Nasional. Di situ tertulis nama saya Lydia Preda Hawadi. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya kalian mendapatkan tulisan Reni Akbar Hawadi. Saya sendiri juga bingung nulis apa ya, Lydia Preda Hawadi atau Reni Akbar Hawadi. Tapi saya pikir mungkin sebaiknya pada kalian sejak sekarang menulis nama asli sesuai ijazah, karena kalau saya dari awal salah ya, salah tulis karena udah menulis sama suami saya. Ini momentum awal pemeriksaan psikologis. Siapa di sini yang pernah baca atau pernah kenal nama Prof. Slamet Iman Santoso? Adakah? Belum. Kalian harus kenal, ya. Prof. Slamet Iman Santoso. Ini adalah ayahnya Bu Prapti, ya. Ayahnya Bu Prapti. Pada tahun 1952, beliau dikukuhkan sebagai guru besar UI. Pada saat itulah Prof. Slamet menyebutkan pentingnya ada pemeriksaan psikologis bagi siswa. Karena apa? Prof. Slamet dalam praktek beliau sehari-hari sebagai psikiater menemukan banyak yang stres. Para pekerja yang stres, siswa yang stres. Kenapa nih? Setelah diselidiki ternyata bermuara pada potensi intelektual yang tidak klop, ya. Nah, ini mana nih nilainya nih? Tadi gimana sih? Oh gini. Nah, jadi menganjurkan pemeriksaan psikologis harus sepanjang siswa bersekolah. Ya, harus pemeriksaan psikologis. Apa yang dites adalah kecerdasan dalam cara berpikir, ya, aspek inteligensinya, kemudian kecerdasan dalam cara bekerja, sikap kerjanya, dan kemudian wataknya, pribadiannya. Semua harus diperiksa sepanjang siswa bersekolah. Ya, jadi kalian mengalami kan? TK masuk SD di psikotes, SD ke SMP, SMP dan SMA, SMA ke perguruan tinggi. Ya. Nah, apa tujuan pemeriksaan psikologis tersebut? Adalah memberikan petunjuk supaya tiap-tiap siswa dapat mencapai prestasi yang optimal. Maksudnya optimal adalah sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Ya, kalau misalnya kalian ada memiliki setelah di psikotes, semua pernah psikotes nggak? Nah, ya kan? Ada skor IQ-nya. Kalau misalnya ditulis skornya adalah 135, kemudian nggak masuk ranking, ya nggak jadi juara. Nah, itu berarti belum optimal, artinya kerjanya belum sungguh-sungguh. Dari segi kognitif bagus, tapi dari segi apa? Sikap kerja dari pribadian yang mungkin malas, ngulur-ngulur waktu, tidak optimal. Nah, ini jangan sampai kejadian nanti lagi di kuliah sini. Jadi kalian punya waktu 4 tahun, semoga bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang tadi Pak Dekan bilang adalah bagus cum laude, ya. Nah, terus efektivitas dan efisiensi untuk melihat potensi dari seseorang. Jadi melalui psikotes ini dengan cepat kita bisa tahu, oh ini anak adalah tergolong cerdas, rata-rata atau dari rata-rata dan mampu. Oh ini nggak cocok nih, kalau bisa di bawah rata-rata jangan masuk sini dong, masuk aja profesional, misalnya kayak gitu ya. Ya, berikutnya. Nah, ini pada saat itu Prof. Slamet, ini masih ngomong tentang Prof. Slamet ya, adalah kondisi pendidikan. Ternyata siswa-siswa itu, dan sampai sekarang kita mengalami sendiri, kalian mengalami sendiri juga, bahwa potensi siswa menjadi satu dalam kelas. Anak yang kita bilang, umum bilang adalah yang pintar, yang nggak pintar, semua jadi satu. Anak yang lemot, anak yang cepat, sehingga yang kalian yang pintar, yang kalian yang sangat cerdas menangkap,
boring. Kok ngomongin terus sih bu guru ya, pak gurunya ya. Nah sementara anak-anak tuh nggak ngerti-ngerti. Nah anak-anak yang pintar-pintar ini akhirnya apa? Ganggu-ganggu ya, main-main apa namanya, mungkin zaman dulu adalah lempar-lempar kertas atau buat-buat kertas kecil, atau mungkin sekarang SMS dan sebagainya, atau baca komik ya. Nah muncul keluhan dari siswa yang tidak mampu ya, aduh kok susah banget nih ya sekolahnya, kemudian menjadi stres dan menderita jasmani dan rohani ya. Nah ini kejadian ini terus menerus dialami dan naik terus sampai lulus SMA, sampai akhirnya bagaimana orang tua kan juga akhirnya bagaimana, akhirnya beli ijazah, praktek jual beli ijazah. Itu yang dilihat ya oleh Prof. Slamet saat tahun 50-an itu. Dan sampai sekarang saya rasa mungkin juga masih ada seperti itu ya, orang tua pengen anaknya mendapatkan ijazah. Tapi sampai di lapangan kerja bagaimana? Susah mendapat kerjaan ya, karena mereka nggak kompeten, apalagi zaman sekarang. Nah jadi karena ini isunya menarik, saya angkat lagi. Jadi reaksi masyarakat adalah menyalahkan pihak sekolah. Wah sekolah dia terlalu tinggi nih, dibilang gitu ya. Sekarang berapa anuan sekarang? Cuma 5 ya, 5 apa berapa? Itu kan tidak sesuai dengan masyarakat, gurunya amat kejam, curang dan sebagainya. Masyarakat menempuh jalan membeli ijazah agar anak mereka bisa lulus sekolah dan bisa kerja. Ya. Nah ini jadi sulit terdapat pekerjaan dan mengganggu. Yang penting ini mengganggu rasa harga diri individu. Udah capek-capek sekolah, nggak dapat pekerjaan, ya cuma jadi tukang parkir tamat SMA, ya. Atau jadi ini, padahal mereka pengennya udah gaya-gaya ya, apalagi sekarang kalau mengkonsum terus ya, apa namanya, pengen punya beli ini beli itu, sementara gaji tidak memadai. Nah ini dianalisis, ternyata potensi tiap orang, tiap individu nggak sama ya. Nah Prof. Slamet bagus nih ada istilahnya ya, yang buat kalian mungkin bisa ini, tipe kuda, tipe lembu. Dia bilang di siswa di kelas itu ada tipe kuda. Tipe kuda itu adalah mereka yang cepat menangkap, memahami pelajaran. Tipe lembu lamban, anak lemot yang dalam menangkap pelajaran. Ya. Jadi nggak bisa jadi satu. Yang satu pengen lari, yang satu kuda lembu kita situasikan adalah sangat lamban ya. Solusinya apa? Ayo dong, harus buat variasi dalam bidang pendidikan. Supaya apa? Menjaga harga diri siswa ya, mudah masuk dalam dunia kerja dan memperoleh pekerjaan yang pas ya. Jadi tadi kita kaitkan dengan skor intervensinya dan sebagainya, harus semua mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi kapasitas seseorang hampir tidak dapat dirubah. Kita tahu bahwa faktor kognitif itu adalah inherent ya, dari nature ya, dibawa dari lahir. Kalau memang sudah segitu ya segitu aja ya, sama sekali nggak bisa dirubah. Jika dipaksa ini membahayakan individu dan masyarakat. Bahaya individu apa? Ya, individu pekerjaan kerjaannya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya, dari dia komitmen. Membahayakan masyarakat, jadi apa? Pekerjaannya nggak selesai dan sebagainya. Nah sekolah harus tetap mempertahankan standar nilai. Satu sisi ini, sehingga artinya apa? Ya, carilah sekolah yang sesuai. Nah ini gaya pikiran yang saya kemudian kembangkan, supaya pemerintah mengembangkan sekolah yang sesuai dengan kondisi IQ masing-masing siswa. Ini datanya, ya, datanya adalah pada tahun 2002. Ternyata MUAN untuk anak SMP Madrasah Tsanawiyah seluruh mata pelajaran adalah 5,93. Sekali. Ujian akhir nasional SMA tahun 98, satu dekade yang lalu 3,99. Padahal nilai minimal untuk lulus 6. Tapi ternyata saat itu 97% siswa SMA dinyatakan lulus. Jadi artinya apa? Pantas dong banyak yang susah masuk perguruan tinggi negeri, yang nembus cuma sedikit. Kemudian masuk PTS. Di PTS juga akhirnya cuma sedikit juga yang nembus. Yang lainnya kemana? Nggak kuliah, mas sekolah, kerja juga susah. Pengangguran jadi banyak sekali. Ini mempengaruhi apa? Indeks daya saing pertumbuhan. Mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kita bandingkan jangan jauh-jauh dengan yang masih lagi heboh-hebohnya ini, Malaysia dengan Singapura. Jauh banget. Jauh sekali. Padahal kita selalu gembar-gembor. Dulu Malaysia bagian dari kita. Kita dulu bersaudara kita ke sana. Ada namanya Prof. Tommy Munandar dulu pernah ngajar tinggal di Singapura. Sekarang kita kembalikan. Kalau bisa kalian Kuala Lumpur, jauh banget dengan Jakarta.
apalagi dengan Singapura. Kondisi kotanya juga nggak sama dari segi mental terutama. Ya, jadi ini memperhatikan ini semua indikator-indikator ini ada, termasuk tadi dari nilai-nilai skor dari kelulusan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu data BPS. Ternyata tahun 2008 masih ada ini 7,49% dari penduduk kita yang buta aksara. Kemudian yang angka putus sekolah, ya 52%, itu masih rendah cuma 50%. Padahal di tempat lain sudah 100% yang masuk. Bayangin SD, SMP, SMA, semua harus linear terus gitu ya masuk. Padahal kita tahu tadi ada kendala dari IQ. Akibatnya apa? Nggak semua bisa masuk berpartisipasi masuk SMA. Ada yang berhenti tengah jalan. Ya, data Susenas di sini ya. Survei Sosial Ekonomi Nasional, pendidikan ketiga kata penduduk masih berusia yang sekolah dasar. Jadi kalau tanya kan pendidikan Indonesia rata-rata usia jenjangnya apa? SD. Jadi kita beruntung sekali, kalian beruntung sekali, kita semua di sini ya bersyukur bahwa kita bisa mengecap pendidikan tinggi dan di tempat yang terbaik pula di Indonesia. Bahkan UI adalah ranking 4 dari 5 perguruan tinggi di Asia Tenggara. Ya. Nah, kemudian ini problematiknya. Di sini adalah potensi individu. Potensi individu di sini saya katakan tidak sama. Itu sudah inherent, sudah bawaan. Ya. Jadi ada keunikan, perbedaan individual differences yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Ya, anak yang misalnya nanti kalian belajar namanya ABK, anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya dia memang tunanetra harus di SLB bagian A. Yang B ada dimasuk di tunarungu masuk di mana? SLB B. Yang C tunagrahita, yang D tunadaksa, E tunalaras, ya. Dan yang belum diperhatikan nanti saya sebutkan adalah yang slow learner. Ya, jadi ini belum ada sekolahnya. Nah, di sini problematiknya pemerintah, tapi nggak bisa disalahkan karena jumlah penduduk kita sangat besar, ya, sangat banyak sekali. Kementerian kuantitas, banyak sekali sekolah-sekolah didirikan. Pada waktu Orde Baru berdiri tahun 67-69, impres instruksi presiden untuk membangun SD-SD. Gurunya dari mana? Pokoknya siapa aja yang mau kerja jadi guru, tidak lagi diseleksi, ya. Namanya pendidikan guru tingkat SD, ya, semua dimuatkan jadi guru. Akibatnya apa? Ke bawah karena dia bukan guru beneran, ya. Karena ada kerja jadi guru, akhirnya memang mutu terus ke bawah-bawah. Nah, kualitas ini. Nah, sekarang kita menjadi pro mutu. Nah, padahal era zaman terus. Nah, kita masuk dalam yang ketiga, memiliki karakter jauh yang sangat jauh lebih kompleks dari milenium sebelumnya. Tadi Pak Dekan mengatakan, Bang Wilman, bahwa kalian tidak bisa secara konvensional lagi belajar, tidak bisa lagi mengklaim belum diajarkan oleh dosen bahan dan sebagainya. Sekarang ada tadi 3 orang pintar, Tante Yahoo, Om Google, dan Mbah Wikipedia, ya, itu harus sering-sering dilihat. Nah, kemudian sekarang yang menjadi kekuatan adalah ilmu pengetahuan, ya. Di sini depresiasi sumber daya alam yang terjadi di tahun 80-an kan semua diambil, digali, ya, hutan ditebas, ya, kemudian ambil apalagi pasir, emas, minyak, semua dikuras, ya, untuk manusia. Akhirnya semua apa? Tidak ada sisanya lagi sekarang. Sekarang baru sadar. Setelah masuk sekarang kita kembali pada masalah terjadi gangguan ekosistem kita. Akhirnya yang berperan adalah knowledge based economy, bahwa ekonomi yang andalannya adalah ilmu pengetahuan. Jadi yang diandalkan adalah kemampuan otaknya. Tadi garis bawahnya didekan lagi. Sama-sama jurusan psikologi. Sekarang ada 125 fakultas psikologi seluruh Indonesia. Padahal kita adalah pendiri yang utama dan pertama di Indonesia. Jadi gengsi dong kalau kalian tidak mendapat pekerjaan yang baik dan kalah dari fakultas psikologi yang lain, jangan sampai. Ya, jadi harus betul-betul punya target sendiri. Nah, jadi pengetahuan di sini menjadi basis baru bagi kesejahteraan suatu bangsa. Perekonomian berbasis pengetahuan pada akhirnya mematahkan pendapatan sumber daya alam sebagai landasan dari ekonomi. Ya. Kemudian back to basic. Jadi pendidikan harus peduli terhadap potensi terbaik yang dimiliki setiap pembelajar. Ini saran saya, bahwa rasa aman
psikologis mengikuti layanan pendidikan yang diberikan. Harus ada rasa aman psikologis. Jadi kita harus sebagai nanti kalian sudah orang tua harus lihat, ini anak cocok nggak ya masuk sekolah. Jangan hanya sekedar for the sake of sekolah favorit, masukin sekolah favorit. Ternyata dia nggak nyaman, sekolahnya kebesaran, dia mau sekolah yang kecil tapi nyaman bagi dia. Ya, atau sekolahnya terlalu tinggi grade-nya ya untuk dia, sehingga dia nggak bisa ngikutin. Nah, jadi program pendidikan dapat mengantar mereka ke dalam dunia kerja yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, ini saya coba menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sisdiknas yang nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 39 di sini disebutkan tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilai, pembelajar, pengawas, peneliti, pengembang, pusakawan, laboran, teknisi, sumber belajar. Ya, psikolognya mana nih? Nggak ada. Padahal kita selalu bantu sekolah-sekolah untuk apa? Psikotes. Karena gimana? Psikolog ini adalah cuma di luar pagar. Kita ini kayaknya sama sekolah nggak boleh masuk sekolah, cuma bantu tukang atas aja. Kemudian datanya siapa yang bacain? Nggak ada yang bacain. Guru BK kompeten nggak? Enggak, karena dia nggak belajar untuk itu. Ya, tapi ini tidak masuk di sini. Pasal 12. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, ini siapa yang periksa dong kalau gitu? Kalau ada di pasal 2 seperti ini kompetensi siapa? Psikolog. Jadi ada yang hilang ini, ya. Apa namanya, roadmap-nya nggak jelas kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, jadi saya katakan sekali lagi bahwa psikolog hanya dianggap sebagai tukang tes. Posisinya ada di luar sekolah, ya, jadi biro-biro atau kantor konsultan psikologi itu hanya pada tahun ajaran baru sibuk kasih, kemudian hasilnya dimasukin dalam laci karena nggak tahu. Sekolah nggak tahu nih bahwa anak itu dapat nilai jelek dalam matematik, ternyata kemampuan numeriknya rendah, atau dia nggak suka bahasa maka dapat nilai rendah, atau karena apa misalnya, kok dia nggak bisa ini karena kata dia sikap kerjanya lamban dan sebagainya. Ada masalah psikologis sering cekcok orang tuanya dan sebagainya. Itu yang tahu adalah psikolog. Nah, jadi psikotes bukan sekedar mengetahui besaran skor itu saja. Banyak hal yang bisa dibaca melalui hasil pemeriksaan psikologis yang diterima di sekolah. Ini yang belum disadari oleh pada umumnya sekolah, ya. Nah, dalam hal ini kemudian saya kebetulan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Induk Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia, APSI namanya, dan itu di bawah salah satu dari organisasi peminatan di bawah HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, ya. Kami dalam rangka ini waktu itu ya 2 tahun yang lalu ketemu dengan Mendikbud, Komisi 10 DPR, Komisi 9 DPR, dan juga dengan Mendiknas ya, Pak Bambang Sudibyo, bilangnya wah ternyata kalau ini perlu dana yang besar, ya, jadi belum ada di APBN seperti itu. Bisa bayangkan, atau bisa nggak psikologi 125 Fakultas Psikologi Indonesia memprovide psikolog di seluruh sekolah. Nah, ini tantangan memang lagi, itu adalah masalah internal yang kebetulan Pak Dekan kita adalah ketua dari Komunitas Psikologi Indonesia yang memang ya, atau kolokium. Jadi setiap tahun ada pertemuan antara dekan seluruh Indonesia dan Pak Dekan kita adalah ketuanya. Kita menaruh harapan yang besar agar bagaimana bisa menggolkan masalah psikologi bisa berkiprah mendapatkan tunjangan profesinya di sekolah sebagai psikolog. Kalau teman-teman yang di rumah sakit, alhamdulillah sudah perjuangannya sudah selesai dan mereka mendapatkan tunjangan profesi. Selama ini mereka tidak disamakan sebagai tenaga paramedis lainnya, ya. Nah, jadi guru BK tidak kompeten membaca hasil pemeriksaan psikologis dan jelas beda sekali bahwa guru BK, guru BP dengan sekolah jelas berbeda. Nah, ini harus meyakinkan pada Depdiknas setiap sekolah membutuhkan psikolog. Nah, tuntutannya apa? Jelas adalah kalau ada kesempatan merevisi. Kebetulan Ketua Komisi 10 ya, DPR RI dalam bidang pendidikan adalah alumni psikologi UI, Profesor Dr. Irwan Prayitno. Ya, cuman mungkin teman-teman di DPR
psikolog, ada beberapa psikolog di sana tidak aware tentang hal ini, sehingga pada waktu audiensi ke sana mereka baru ya lupa ya, padahal itu baru dirilis gitu. Jadi nunggu kesempatannya kapan lagi kalau direvisi, insya Allah bisa masuk jawabannya seperti itu. Jadi ini pekerjaan yang panjang ya, mudah-mudahan bisa tuntas juga. Nah ini konsekuensinya tadi. Kalau misalnya ada psikolog diiakan setiap sekolah, problematik pertama tadi adalah dari segi apakah psikologi se-Indonesia bisa memberikan lulusan kerja di sekolah. Kedua, harus menyediakan uang yang sangat besar karena harus ada penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya, jadi tunjangan profesi. Nah, ini kurikulum program profesi yang juga PR-nya adalah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Kita tahu bahwa kalau guru BK, kalau kalian nanti lulus dari S1, kalau dulu zaman saya kayak paket ya, saya lulus dari istilah dulu ya S1 juga ya, tapi sudah dari satu dengan psikolognya. Tapi kalau kalian kan S1 kemudian S2 kan, boleh pilih pas saya sekolah profesi. Nah nanti di sini ada namanya sains pendidikan dan profesi pendidikan. Ada sebutan yang juga nanti membingungkan masyarakat sebenarnya, educational psychologist dan school psychologist. Nah, school psychologist berhubungan dengan mikro, berhubungan dengan masalah keluhan-keluhan siswa. Kenapa sih dia nggak optimal dalam belajarnya? Ya, ada apa sih gitu dengan dianya ya? Tapi kalau misalnya SI, dia lebih pada makronya. Ini atmosfer sekolah gimana? Iklim sekolahnya bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya, nah, ini Pak Pendikas bilang, ini dikelarkan dulu deh, dikeliling dulu nih berdua nih. Kalau sekolah harus ada 2 psikolog, satu SI dan school psy, ini gimana? Dia bilang bayarannya kan susah nih, dia bilang gitu. Jadi mungkin, saya nggak tahu nih Pak Dekan, mungkin ya bersama-sama HIMSI dan komunitas tadi apa namanya psikologi Indonesia supaya di program profesi itu juga bisa menjangkau masalah-masalah yang makro juga sedikit. Jadi psikolog sekolah yang kerja di sekolah bisa memahami secara apa organisasi yang berkembang di sana. Nah, jadi menata kurikulum dalam bidang pengabdian program sains, psikologi dan pendidikan. Jadi ini rencana aksi, pemerintah perlu mendirikan jenis sekolah untuk anak dengan kategori lamban belajar. Jadi saya katakan, anak-anak yang lamban belajar ini, yang Mas Selamat bilang tipe lembu, ya, itu tidak dijadikan jadi satu. Kalau jadi sekolah reguler, dia juga nggak bisa. Masuk SLB, nggak cocok juga. Jadi perlu ada sekolah yang khusus. Zaman dulu, zaman saya, ada namanya SMP Budi Waluyo, khusus untuk anak lamban belajar. Tapi sekarang kayaknya Budi Waluyo tidak berhubungan dengan anak lamban belajar. Ya, jadi ini perlu banyak sekolah-sekolah yang dikembangkan untuk lamban belajar. Kemudian pemerintah perlu mengembangkan SMP kejuruan. Berdasarkan data tadi, anak-anak SD kita nggak semuanya bagus, memiliki intelijensi yang bagus. Bagaimana kalau mulai dari SD mereka pilih SMP kejuruan? Kalau misalnya dari SMP ke SMK itu sudah telat. Sehingga kalau mereka memang tidak mampu, mereka bisa punya skill di SMK. Ya, setelah tamat SMP dia bisa kerja dan mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, mereka yang masuk universitas ini adalah siswa SMA yang berasal dari siswa yang memiliki potensi intelektual di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya bagus, silakan go ke SMA. Kemudian bagus lagi, silakan ke universitas. Nah, sementara kalau rata-rata SMP-nya dianjurkan masuk SMK, kemudian ke vokasional. Ya, sekarang pemerintah sedang mengembangkan sekolah menengah kejuruan. Dan saya kira variasinya harus banyak dikembangkan lagi. Nah, ini tahun 2025 ekonomi dunia akan dipengaruhi oleh perkembangan 5 bidang sains: teknologi informasi, teknologi material, genetika, dan teknologi energi. Ya, jadi di sini dan teknologi lingkungan. Siapa yang berperan di sini? Di sini adalah anak-anak yang highly gifted, ya, anak-anak yang kecerdasannya saya bilang mulai dari 105 ke atas. Ya, karena kalau disebut berbakat, bisa berbakat yang ringan, yang mild. 115 sudah mulai masuk kategori itu. Mild 115 sampai 104. Itu yang
Yang mulai moderate 125 sampai 130 ya. Nah, ini juga belum ada sekolahnya. Ada akselerasi tapi belum memuaskan, ya. Kemudian jadi di sini saya anjurkan bahwa setiap Fakultas Psikologi mendirikan pusat kajian keberbakatan yang mana mungkin bisa membantu pemerintah daerah masing-masing untuk memetakan potensi intelektual dari siswa-siswa, sehingga tidak hanya strata sosial ekonomi tertentu yang bisa datang ke psikolog, tetapi semua lapisan masyarakat bawah bisa datang. Kalau misalnya datang pusat kajian, silakan datang ke mana. Perlu ada pemikiran bagaimana supaya masalah ini jalan. Apakah akan ada seperti di puskesmas yang nanti teman-teman di klinis yang bekerja di sana supaya juga terjangkau oleh seluruh lapisan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak sedikit ada nama saya Rasfandani. Saya ingin bertanya. Tadi kan ada dibahas yang bagaimana kalau misalnya kita membuat sekolah untuk anak-anak yang khusus tipe lembu. Kalau menurut saya pribadi, buat pandangan saya dari sisi yang lain, bukannya itu justru membuat mereka jadi karena dikasihin seperti itu, jadi mereka seperti tergolong kalian adalah tipe yang lambat belajar, tertinggal, kalian digeser. Jadi kalau misalnya untuk penilaian apakah mungkin buat lomba atau mungkin penilaian mungkin buat masuk SMA-nya nanti atau bahkan perguruan tinggi, mereka-mereka yang dari sekolah-sekolah seperti itu, kalau menurut saya kalau misalnya dari sisi negatif bisa dibilang mereka nanti rendahkan murid-murid dari sekolah seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka tetap masuk ke sekolah reguler seperti biasa, ada kemungkinan besar kalau misalnya mereka bisa punya masukan-masukan atau pengaruh-pengaruh dari teman-temannya yang cukup bisa bantu dia untuk belajar juga, dan tidak terlalu ketahuan kalau misalnya dia itu lambat belajar. Sekian. Nama saya Bu Cita Patiwi. Saya ingin bertanya kepada Mbak Izia. Tadi kan disebutkan misalnya ada contoh anak yang tidak lulus nilai matematikanya dan ternyata dia itu kemampuan luarnya kurang. Saya juga hafalan, dia juga agak kurang. Misalnya kayak belajar hafalan itu dia juga kurang. Berarti saya juga kurang kan, Mbak. Saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk menanggulangi itu dan solusinya seperti apa ya Mbak, supaya kemampuannya meningkat dan dia juga akhirnya sekarang dengan teman-teman yang lain juga bisa lulus matematika dan lulus pelajaran yang lain. Terima kasih. Saya Alicia. Saya mau menanggapi dia ada pernyataan kalau yang punya IQ rata-rata itu harus diarahkan ke SMK dan diarahkan ke vokasional. Saya pernah melihat suatu riset dari bidang belajar saya, Fikri. Jadi yang masuk Universitas Indonesia itu justru kebanyakan yang IQ-nya rata-rata. Jadi saya ingin ingin tahu tanggapan Mbak bagaimana soal IQ yang IQ rata-rata yang sebenarnya bisa melanjutkan ke universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul. Saya mau menanyakan tentang ini. Kalau sekarang kan masyarakat itu kan udah banyak ada rasa gengsi gitu kan, kalau misalnya orang tua yang anaknya masuk ke sekolah yang dianggap unggulan seperti itu tuh kan ada rasa gimana gitu, padahal itu bukan sesuatu yang cocok buat mereka. Misalnya mungkin mereka mempunyai kecerdasan yang bisa menempatkan mereka di dalam sekolah-sekolah seperti itu, namun kalau misalnya mereka sudah masuk situ mungkin pembelajarannya tidak bagus, bukan tidak bagus tapi tidak sesuai dengan minat mereka mungkin. Dan gimana caranya buat mengatasi gengsi itu biar anak-anak walaupun mereka pintar, walaupun mereka bisa masuk ke sekolah unggulan,
Tapi gimana caranya biar mereka tuh mendapatkan pendidikan yang efektif buat mereka tanpa harus ada faktor gengsi yang masuk ke dalam situ. Terima kasih. Menanggulangi masalah gengsi yang ada dalam masyarakat agar anak-anak yang intelijensinya mencukupi untuk masuk sekolah unggulan agar mereka mendapatkan pendidikan yang efektif. Annya bagus-bagus ya. Memang pikiran yang saya sampaikan termasuk radikal, ya mungkin jadinya ekstrim dan penuh kontroversial ya. Saya kebetulan mendalami masalah keberbakatan. Dulu di Amerika perkembangan untuk anak-anak gifted ya itu dari abad 18, 16, 18 terus nggak pernah selesai. Karena apa? Adanya love and hate relationship dari masyarakat di Amerika saat itu. Kalau anak-anak yang punya anak berbakat dia umpetin, dia nggak mau ketahuan, ya karena dianggap eksklusif ya. Wah mentang-mentang dia berbakat. Sekarang juga masyarakat hanya yang rata-rata saja perhatiannya, guru. Jadi kalau misalnya ada anak berbakat intelektual yang tinggi masuk satu kelas, guru tidak akan memperhatikan. Guru lebih memperhatikan anak yang rata-rata atau di bawah rata-rata. Ini berjalan terus sampai satu titik tahun 58 Soviet mengirim Yuri Gagarin dengan Sputnik. Amerika terperangah. Dia bilang, wah ini salah setting nih. Salah settingnya adalah mereka tidak memperhatikan para individu yang berbakat. Setelah itu Presiden Amerika saat itu John F. Kennedy bilang bahwa 10 tahun dari ini Amerika harus yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Dan kita akhirnya menyaksikan tahun 67 bahwa mereka berhasil ya Apollo mendaratkan kaki di bulan dan membalas Islam itu yang riset mengenai keberbakatan berkembang sangat besar ya. Nah, ini juga gitu. Atau misalnya kalian pernah nggak merasa naik pesawat ya, naik pesawat cuma naik airline tertentu tapi nggak naik Garuda. Kalau naik Garuda kan mahal. Ada perasaan nggak ini cuma naik pesawat ini gitu? Atau kalau misalnya di pesawat kok cuma di kelas ekonomi sih bukan di bisnis kelas? Atau ada perasaan gitu nggak? Selalu ada kelas-kelas yang memang kita harus bisa memahami kondisi-kondisi di mana kita memang tidak bisa masuk di situ gitu. Ya, jadi itu realistis. Kita nggak bisa pungkiri. Kita mau masuk ke keamanan, bisa ada seseorang ya masuk mall aja. Untuk orang tertentu kayaknya masuk mall, kayaknya masuk di Indonesia kayaknya nggak nyaman. Enaknya belanjanya di Blok M aja deh gitu. Mungkin harga di Blok M lebih mahal dan sebagainya. Padahal di Indonesia awalannya lebih bagus dan sebagainya. Nah jadi di sini untuk anak yang kelas khusus, sekolah khusus tipe lagu ini, bagi saya justru membuat mereka merasa lebih nyaman karena mendapatkan sesuai materi dan space yang pengajaran yang sesuai dengan potensi mereka. Ya, memang pada awalnya mungkin ada kontradiktif dari masyarakat, sesuatu yang baru masih mendapatkan respons yang sangat kuat. Dan memang ada sekarang tren sekolah inklusi ya, di mana dicampurkan. Tetapi kita juga kendalanya adalah orang-orang yang mengajar, yang mendamping, guru pendamping belum cukup banyak untuk sekolah itu. Dan efektivitas dari sekolah itu sendiri apakah cocok atau enggak di Indonesia. Nah untuk Tiwi, nah untuk anak-anak bagaimana nih solusinya ya? Kita tahu misalnya setelah dites, kok matematika kemampuan numeriknya rendah. Ini dari awal udah ketahuan, tapi dia udah keburu masuk ya. Ya sudah, mau nggak mau kita harus bilang bahwa karena matematika itu harus juga dikuasai, berarti harus ada ikhtiar dari orang tuanya, harus dilesin misalnya. Ya minimal 6 aja deh, bagaimana? Dia nggak demen. Karena apa? Anak itu bisa nggak mau masuk SMA, masuk sekolah musik. Di sini sekolah menengah musik ada nggak? Udah mulai ada, tapi tidak cukup tersosialisasi, hanya orang-orang tertentu. Mau masuk pilihan mana? Itu saya bilang kebervariasian dari sekolah menengah yang di tingkat atas itu kurang cukup banyak, sehingga anak-anak terpaksa, tanda kutip terpaksa masuk sana. Kalau nggak terpaksa, homeschooling jalan keluarnya. Jadi kalian mengenal homeschooling, itu adalah jalan keluar untuk anak-anak yang nggak nyaman di sekolah, ya, nggak nyaman di sekolah, ya terpaksa
sekolah di homeschooling, itu adalah jalan keluar yang saat ini solusi yang terbaik. Oh, dengan homeschooling juga mereka bisa mengambil paket C. Kalau di tingkat SD paket A, kalau dia bisa SMP nggak mau nyusul sekolah SMP, paket B, ya. Dan itu karena ada kesetaraan, mereka bisa masuk seperti kalian, masuk perguruan tinggi negeri yang bergengsi. Ya, anak saya sendiri adalah ikut dari paket C. Ya, toh dia juga bisa nembus masuk UI. Nah, kemudian Alisa, terima kasih masukannya. Saya nggak tahu apakah bagaimana apa yang di Nurul Fikri ya, bahwa yang masuk di UI itu adalah yang rata-rata. Memang karena dari 1 dekade yang lalu, 2 dekade yang lalu itu ada Daniel Goleman mengatakan bahwa yang namanya potensi itu pengaruhnya cuma 20%. Jadi IQ-nya boleh tinggi, tapi kalau low sebenarnya, kalau misalnya lo nggak kerja keras, nggak bisa. Karena kata kunci itu adalah kerja keras, pas komitmen. Ya, jadi jangan senang-senang yang punya IQ yang sangat cerdas tadi saya katakan. Itu nggak taken for granted kalian mendapatkan nilai A dan sebagainya, harus kerja keras. Nah, itu oleh Daniel Goleman dikatakan 80% keberhasilan kesuksesan individu itu ditentukan oleh kerja keras, disiplin, tekun, keuletan, pantang menyerah, ya, anti malas dan sebagainya. Nah, jadi di sini bisa jadi anak-anak yang ini adalah anak-anak yang drive-nya besar sekali, motivasi internalnya. Ini yang susah. Karena selama ini anak-anak kita banyak didorong-dorong oleh guru, dari orang tua, ya, dari lingkungan di luar dirinya. Jadi yang akan berhasil itu adalah memiliki motivasi internal. Nah, ini tapi kan dalam sampel yang kecil. Jadi beberapa banyak anak yang IQ-nya rata-rata, gitu. Kita ngomong dalam yang besar sekali. Nah, juga sisi pendidikan misalnya di India. Di India itu nggak semua, dia kan lebih banyak ya penduduknya dari kita. Nggak semua grant dari pemerintah, dari Depdiknasnya digelontorkan di setiap daerah. Tetapi dia hanya mencari orang-orang tertentu ya yang kayaknya punya kemampuan yang akan berhasil membangun negerinya. Ya itu aja, fokusnya ke sana dulu, gitu. Ya kan? Jadi kita nggak perlu merasa kayak kita terlalu banyak tenggang rasa dan sebagainya. Sehingga akhirnya uang semua dibagi rata ke setiap daerah, tapi yang keberhasilan jadi kecil, gitu. Nah, Nurul, ini saya nggak paham dari tadi ya, bagaimana menanggulangi gengsi dalam masyarakat harus masuk unggulan. Ini yang akan terbukti nanti dalam saatnya ya. Saya pernah menjadi satu konsultan di sekolah, di awal karir saya sebagai psikolog sekolah, yang baru lulus beberapa tahun waktu itu. Kemudian di sekolah itu kebetulan adalah mayoritas high class. Nah, pemilik yayasan sekolah itu, yayasannya takut kalau anak-anak yang masuk kelas bina bakat ini, kalau dibilang dia nggak bisa naik, nah enak. Akhirnya masuklah anak-anak yang tidak sesuai dengan yang harusnya psikolog anjurkan. Saya sendiri akhirnya melihat itu nggak tahan, saya keluar aja. Ya karena akhirnya masuk anak-anak yang benar-benar tidak sesuai dengan kriteria. Yang terjadi apa? Memang anak-anak itu jadi tidak bisa mengikuti, tidak sama. Nah, kalau sekarang misalnya gini, masuk sekolah akselerasi, kemudian masuk akselerasi bilang, wah percuma masuk akselerasi. Kok anak yang rata-rata aja bisa masuk? Nggak percuma, karena apa? Yang salah adalah metodologinya. Ya sistem pengajaran kan salah, yang tidak menggelitik kemampuan berpikir yang tinggi dari anak tersebut. Sehingga siapapun bisa masuk, yang terjadi hanya percepatan kelasnya saja, tetapi secara substansial itu tidak mengena untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, jadi cara menanggulanginya adalah yang memang harus dengan peraturan-peraturan di mana tidak bisa menerima, jadi harus betul-betul konsisten ya sekolah. Jadi harus bisa tidak silau dengan dia anak, terutama ini ya, terutama di daerah-daerah ya, di mana para kepala daerah dan sebagainya itu banyak uangnya dan sebagainya, akhirnya kita menyebut uangnya aja sekolah-sekolah nggak boleh gitu, jadi harus bebas dari nilai seperti itu. Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa terjawab semua. Yang ingin saya tanyakan Mbak,
melihat kan tuntutan pemerintah yang setiap tahun menaikkan nilai standar nilai akhir ujian nasional. Itu kan standar nilai akhir ujian nasional itu kan di dalam setiap sekolah itu terus meningkat setiap tahunnya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, jadi peran psikolognya itu apakah hanya dengan harus menjadi tenaga pendidikan, terus nantinya kontribusi nyatanya apa selanjutnya yang harus dilakukan seorang psikolog itu? Terus jika yang mudah-mudahan kita semua nanti berharap jika psikolog itu bisa menjadi tenaga pendidikan, yang saya tanyakan itu kontribusi nyatanya itu selanjutnya apa yang harus dilakukan jika nanti seorang psikolog itu sudah bisa menjadi tenaga pendidikan. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stevie Kurnia. Saya ingin bertanya. Tadi kan disebut psikolog di Indonesia harus masuk dalam bidang-bidang pendidikan, jadi masuk di sekolah-sekolah. Nah, tadi juga disebut perbandingannya sama Malaysia sama Singapura. Nah, saya ingin bertanya, sudah sejauh mana peran psikolog di Malaysia dan Singapura di sekolah-sekolah? Terima kasih. Yang tentang pemberatan, saya jujurnya itu menurut pendapat Mbak ya, gimana kalau misalnya dari SMA atau mungkin SMP 3 seperti di luar negeri itu, jadi setiap kalau di sekolah itu anak itu nggak harus belajar semua pelajaran. Jadi kalau misalnya dari saya lebih dari SMA atau dari SMP deh, saya udah suka sama pelajaran psikologi, saya nggak harus pelajaran fisika, saya nggak harus pelajaran kimia. Jadi menurut saya dan menurut saya itu lebih bagus dari SMP 3 atau SMA 1 udah di minat bakat tuh anak udah diarahkan. Jadi menurut pendapat Bangga bagaimana dan apakah pemerintah harus merevisi soal dari sampai harus belajar semuanya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya tentang minat dan bakat. Seperti yang fenomena kita lihat sekarang, kita banyak melihat bahwa seseorang itu mempunyai bakat di satu hal, tapi dia memiliki minat yang lain. Seperti yang kita lihat sekarang, kalau misalnya di SMA dia pada jurusan IPA, tapi malah di perguruan tinggi dia malah memilih jurusan yang IPS. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana pendapat Mbak soal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai pindah mana pindah ya. Sekarang memang rendah sekali ya, sekarang udah mulai 5 kan ya, 6 ya, dan setiap sekolah sekarang bolehkan standar nilainya berapa. Saya kira memang harus tinggi, karena kalau enggak nanti artinya kemampuan kita hanya sampai di situ gitu. Apakah fungsi psikolog sekolah? Nah, psikolog ini kan saya bilang psikolog sekolah, school psychologist itu berhubungan dengan mikro, jadi berhubungan dengan si individunya, dengan anaknya. Jadi misalnya ada anak yang bengong, tiba-tiba kok bengong gitu di kelas ya, kayak tiba-tiba hilang, hei, karena kalau misalnya guru nggak tahu, ternyata dia kenapa? Kena epilepsi, jadi septimal, ya kan? Karena ada serangan yang mendadak gitu, yang ngerti itu psikolog, gitu. Terus kemudian ada anak yang diajak ngomong diem aja, kemudian tiba-tiba hilang, maunya ke musola terus, atau tiba-tiba ntar naik ke hubungan genteng sekolah, ya, itu kenapa gitu kan? Nggak ngerti apa mau bunuh diri ya, atau ada anak yang pokoknya yang aneh-aneh kalau dilihat dari kacamatanya, padahal kita belajar individual differences, kita harus masuk sesuai dengan pas kacamatanya. Kalau nggak pas, anak ini nggak berkembang, kasihan. Kita harus, karena kita punya ilmu itu, kita bantu dia ya. Ada anak yang rambutnya senengnya yang kacak, ada anak yang nggak mau mandi misalnya ya, ada kondisinya kayak enak kayaknya gitu. Yang ketika apa? Itu anak-anak Asperger. Atau anak yang bilang balik ketinggalan, bukunya ketinggalan, makanannya juga ini, itu kenapa gitu? Atau anak yang nggak bisa diam, kamu akan belajar macam-macam. Anak yang hiperaktif, ADHD, anak yang tadi autisme tingkat tinggi, yang Asperger itu, ya banyak sekali yang kamu akan pelajari nanti di psikologi yang sangat membantu
orang tua di sekolah yang pusing banget bagaimana menghandle anaknya, ya. Jadi nanti masalah sosialisasi dia, masalah interpersonal ya, masalah dia juga memahami dirinya, maunya banding-banding aja, pokoknya banyak sekali yang mengganggu, menghambat prestasi dia secara optimal di sekolah. Itu kontribusi kita ke sana. Nah, lebih lanjut kalian nanti kamu bisa baca dalam paper saya nanti di website ya. Steve, ya peran psikologi Indonesia tadi saya katakan masih belum optimal. Ya sekarang teman-teman mbak-mbak, mas-mas lebih banyak ke PIO, psikologi industri organisasi. Jadi kalau di SDM itu lebih banyak lahannya dan banyak sekali kontribusi dari data di sana ya, untuk rekrutmen. Kemudian di sekolah di kesehatan juga sudah mulai diakui tadi. Tetapi yang untuk di sekolah ini yang tadi belum. Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Saya sendiri nggak sanggup. Ya saya hanya mencoba membuka membuka pemikiran. Ini jadi PR kita bersama. Nah untuk Singapura dan Malaysia tentu mereka, saya hanya tahu di Singapura. Ya betul sama-sama dulu ada teman yang belajar di Purdue University. Ya dia belajar untuk masternya. Saya selama 3 bulan untuk studi literatur di sana. Nah itu lebih optimal untuk yang tadi saya katakan peran-peran sekolah-sekolah seperti apa. Gitu sih, ya. Kemudian Mariska, saya setuju banget nih Mariska. Ya, jadi kalau misalnya memang bisa pilih, ya bahwa seperti kayak di Amerika, anak-anak itu memilih pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dia, yang sesuai dengan minat dia, sehingga mereka tidak terpaksa. Jadi dia yang seperti kayak sistem kuliah ini datang ke kelas, ya berkunjung ke kelas-kelas yang sesuai dengan minatnya. Tapi kita kan dengan keterbatasan kelas, guru dan sebagainya itu belum memungkinkan, ya. Sehingga memang tadi yang saya sampaikan adalah sangat ekstrim, ya, menimbulkan mungkin reaksi yang sangat hebat. Nah, kalau ini mungkin lebih soft, gitu. Jadi siapa tahu kedepannya bisa diterima oleh pemerintah kalau itu. Nah, Adi minat bakatnya dia. Kalau saya selalu bilang orang tua, yang namanya diturunkan itu bukan hanya faktor intelektual saja, tetapi keseluruhannya. Jadi kalau kita nggak perlu ikut-ikutan, orang tua tidak perlu ikut-ikutan masukin anaknya masuk sekolah musik. Kalau dia lihat kiri kanan dari garis dia sebagai istri, suaminya, sepupunya kiri kanan sebelah lihat tidak ada musik, percuma. Ya sampai kapanpun tidak akan bisa. Ya. Sebaliknya, kalau kita mengamati garis keturunan kita lebih banyak, misalnya melukis, itu visual, ya. Jadi nanti di sana lihat rumputnya adalah visual. Nanti bidang kerjanya apa? Itu akan lebih berhasil. Ya, tapi ada hal-hal keunikan tiba-tiba lompat ya, yang nggak ada tiba-tiba muncul. Itu mungkin dari yang kapan-kapan jadi warisannya. Jadi saya sangat percaya masalah herediter dan nature ini sangat kuat mempengaruhi, dan lingkungan meskipun ada bahwa nature dan nurture menjadi satu dari konvergensi, ya, tapi bahwa nature ini sangat kuat di dalam kita mengambil putus untuk bidang minat dan bakat ini. Jadi jangan saling ikut-ikutan, tapi lebih kepada lihatlah garis yang diwarisi oleh kedua belah pihak, ayah dan ibu kamu dan sepupu-sepupu kamu. Disitulah yang bisa ditekuni bakatnya sampai berhasil. Dan memang masalah ini sekali lagi lebih banyak masalah faktor kerja kerasnya dibandingkan masalah yang walaupun sudah punya bakat, kalau tidak bisa dikembangkan dengan kerja keras tidak bisa. Misalnya senang piano, nggak latihan, nggak bakal bisa. Melukis, nggak rajin-rajin dilatih juga nggak bisa. Ya, saya kira itu jawaban saya, Adi, dan waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas perhatian sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.